XINU. Dengar penjelasanku, Sinyu. XINU. Kemarin aku tiba-tiba ada urusan, jadi tidak hadir. Kamu tidak benar-benar marah padaku, kan? Di hari pernikahan, kamu kabur untuk merawat wanita lain. Ini yang kamu sebut urusan mendesak? Shanshan baru pulang dari luar negeri. Tidak punya teman dan sakit parah, aku sebagai kakak. Tidak seharusnya merawatnya? Sudahlah, jangan marah Sinyu, arah opini sekarang. Sangat tidak ramah padaku, semua mengejekku. Cepat klarifikasi dong. Kamu yang kabur. Cuma bilang jangan marah, mau rujuk lagi. Liu Jiacheng, kamu pura-pura jadi aktor ya? Anak nakal ini mau apa? Aktor Liu semangat sekali. Pagi-pagi sudah cari istriku. Kenapa kamu mandi? Apa yang kalian lakukan? Zhao Sinyu, 3 tahun hubungan kita. Kamu benar-benar bisa berubah senaknya. Liu Jiacheng, aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi, tolong keluar. Sinyu jangan bicara sembarangan. Assault him again to klarifikasi. Jangan ganggu karirku. Pura-pura apa sih kamu? Aku dan kamu bisa kembali seperti dulu, kita adakan pernikahan lagi. Mimpi kali? Orang waras pasti tahu harus pilih siapa. Liu Jiacheng. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Tak disangka Tuan Jiang Yang Termasire. Suka mengambil sisa orang lain. Liu Jiacheng. Kamu dan aktingmu sama-sama buruk. Kakak, bagaimana bisa kamu? Begitulah cara bicara tentang Kak Jiacheng. Dia merawatku semalaman tanpa tidur kemarin. Belum sempat istirahat, langsung mencarimu. Kenapa kamu datang? Aku takut kakak tidak mau mengalah. Datang untuk membantumu menjelaskan. Sinyu, lihat Shanshan sudah datang. Untuk menjelaskan, apa lagi yang kamu mau? Kamu memukulku? Kenapa kamu memukul orang? Berani sekali kamu memukulku. Pergi sekarang, baru dapat 1 tamparan. Kalau masih berdiri di sini. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih ya. Meskipun kita menikah karena kontrak, tapi aku sangat bersyukur. Kak Jiacheng, sekarang Zhao Xinyu sudah dekat dengan Bos Jiang, dia pasti akan menargetkanmu. Kamu tidak bisa diam saja. Aku akan menyerang duluan, membuatnya tidak bisa bicara. Liu Jiacheng mengeluarkan pengumuman, menuduhmu sebagai pihak yang berselingkuh. Sekarang komentar semua menyebutmu sebagai wanita brengsek di industri hiburan, tidak setia. Basis penggemar Liu Jiacheng sangat kuat. Jika terus berkembang, ini sangat merugikanmu. Maling teriak maling. Jangan kira aku mudah diintimidasi. Zhao Xinyu, dasar tidak tahu malu. Berani-beraninya berselingkuh dan memfitnah kakakku. Zhao Xinyu, kalian tidak pergi juga. Aku akan laporkan ke polisi. Ini baru permulaan. Apa yang terjadi? Tidak ada, kamu sibuk saja. Tempatku tidak terlalu bersih, kamu keluar dulu. Aku ada acara malam ini, menginap di hotel. Oke. Aku sudah kembali ke hotel untuk istirahat, tidak akan melewatkan pekerjaan malam ini. Tenang saja, dadah.
Zhao X INU. Hotel ini penuh CCTV, jangan macam-macam. Wajahmu yang tidak setia ini yang menyebabkan semua ini. Jangan melawan. Siapa yang menyuruhmu? Berapa bayarannya? Aku gandakan. Aku tidak mau uang, hanya ingin menghancurkanmu. Kalau wajah cantikmu ini rusak, bagaimana kamu bisa menggoda pria? Jangan lari, berhenti. Kenapa jalan buntu? Lihat kamu mau lari kemana. Pergi. Jiang Subao, kenapa kamu di sini? Awalnya mau jemput kamu pulang kerja, tapi dengar kamu telepon aku. Kamu tunggu di sini, aku keluar lihat. Dia bawa pisau. Cepat, cepat, pergi. Zhao X INU. Kamu pikir bisa kabur? Kakak ipar. Aku boleh ke rumahmu? Liu Jiacheng sekarang. Sedang cari bahan hitam kamu, buat bersihkan diri, tidak boleh ada lagi. Berita yang merugikan kamu. Kakakmu sedang dinas luar. Aku tunggu di rumah. Tak menyangka bisa dengar gosip seheboh ini. Main dengan kakak ipar sendiri, berani sekali. Sepertinya dia sudah pergi. Tak menyangka aktingmu bagus sekali. Rambutmu berantakan. Sinyu, cepat, sudah hampir terlambat. Maaf, Pak Chong. Sinyu masih ada kerjaan di sini. Aku harus bawa dia pergi dulu, kalau tidak, lanjut malam saja. Pasangan pengantin baru, malu-malu apa sih? Pak Jiang tinggi, ganteng, dan kaya. Cepetan, bos yang kita janji mau kabur. Maaf, para boss. Sinyu ketemu fans di jalan, jadi terlambat. Ini Pak Liu. Halo, Pak Liu. Pak Chen, Pak Wang. Datang terlambat tidak apa, nanti minum lebih banyak untuk minta maaf. Ya, Nona Zhao, silakan duduk di sini. Aku duduk di sini saja. pintar sedikit, para bos ini datang untukmu. Demi sumber daya, kurangin sikap pemalu. Ayo, duduk di sini. Duduk di antara dua bos. Nona Zhao, minum segelas. Kami dari Chen Group sudah lama memperhatikan Nona Zhao. Gelas pertama ini harus minum dengan Chen Group. Minum yang mana dulu sama-sama tidak enak. Nona Zhao bahkan tidak mau minum. Apa tidak mau kasih muka? Membuat dua bos menunggu lama adalah salahku. Gelas ini sebagai permintaan maaf. Dengar dua bos sedang persiapkan sebuah drama tahun ini. Kami Sinyu sangat tertarik dengan ini. Sinyu kami tidak hanya kooperatif, tapi juga murah dan berkualitas. Mohon pertimbangkan baik-baik, bos. Film ini memang belum menentukan pemeran utama wanita. Karakter Nona Zhao juga sangat cocok. Tapi akting Nona Zhao sering dikritik netizen. Soal kualitasnya. Kami tidak tahu. Artis sekarang cepat bangkrut, satu aktor. Bisa hancurkan proyek, kami investor. Tidak berani sembarangan memilih orang. Benarkan, Nona Zhao? Reputasiku sudah hancur lebur, jatuh ke dasar. Sudah tidak ada yang bisa dihancurkan lagi. Pemeran utama pria sudah pasti, wanita juga harus punya. Chemistry, pemeran utama prianya adalah. Maaf semuanya,
Aku terlambat. Tidak masalah, bisa mengundang Liu sang aktor ternama. Adalah kehormatan kami. Tuan Liu adalah aktor ternama baru, kali ini berkenan. Main di film kami, sudah jaminan box office. Dan popularitasnya bagus, jadi target. Kolaborasi kami. Ini adalah pemeran utama wanita film baru. Belum pasti, kami ingin minta pendapat aktor ternama. Pendapatmu, aku tidak setuju. Sering jadi berita negatif, Jalan Hitam memang populer. Tapi tidak tahan lama, apalagi. Aku tidak mau main dengan orang bermoral rendah. Nona Zhao selingkuh sebelum menikah. Kadang karakter seseorang mencerminkan kualitas akting. Kalau sudah bicara sejauh ini, mari klarifikasi. Lihat siapa yang benar-benar selingkuh sebelum menikah. Jangan coba-coba fitnah aku dengan Aide Fake. Aku akan laporkan ke pengacara untuk tanggung jawab hukum. Siap kapan saja. Bos Lu, kenapa posisi C masih kosong? Itu adalah investor terbesar kami. Biasanya dia tidak mau datang ke acara seperti ini. Hari ini acaranya besar. Cari dia datang. Kenapa kamu datang? Aku bilang bisa sendiri. Bos Zhang. Baru saja. Sepertinya ada yang bantu itu. Pak Jiang salah paham, tadi itu pemeran utama. Sedang berlatih adegan dengan Nyonya Jiang untuk memahami peran. Ini harus dipuji. Akting Nyonya Jiang sangat memukau, sampai sulit dibedakan dengan aslinya. Apa aku dapat skenario wanita kuat yang menyenangkan? Aku baru kembali dari Hollywood. Dan mendengar kabar buruk tentang industri dalam negeri. Film ini adalah langkah pertama untuk membersihkannya. Hanya dari adegan latihan tadi. Akting Tuan Liu masih kurang memuaskan. Sebagai aktor pemenang penghargaan, akting Tuan Liu cukup baik. Kalau aku bilang tidak bisa ya tidak bisa. Jadi sayangnya, mungkin kali ini kita tidak bisa bekerja sama. Aku akan mencari orang lain untuk peran utama. Tuan Liu, kamu sebaiknya berlatih lebih giat lagi. Sampai jumpa lain kali. Zhao Xinyu, aku akan membuatmu menyesal. Pak Jiang terlihat pendiam. Tapi tidak segan-segan bertindak tegas. Reputasi Nyonya Jiang terkenal, tidak boleh direndahkan. Kamu anak pemboros, pulang sekarang juga. Baru pulang sudah membuat masalah. Sebagai ayah, aku malah harus tahu kabar pernikahan anakku. Dari berita. Ayah, pernikahan kan urusan dua orang. Omong kosong. Pernikahan CEO Jiang tidak bisa semaunya. Tidak mungkin menikah seenaknya. Artis tidak punya perasaan, yang dia incar adalah sumber daya keluarga Jiang. Kamu keluar negeri bertahun-tahun, ngapain aja? Aku tidak peduli seberapa kamu menyukainya, dalam 3 hari. Suruh perempuan itu meninggalkanmu. Ayah, aku akan urus sendiri masalah ini. Jika tidak menikahinya, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Camel. Baik, untuk ini aku bisa tidak ikut campur. Tapi diam-diam, kamu membatalkan kontrak dengan Liu Jiacheng. Kamu tahu ini merugikan keluarga Jiang seberapa besar? Liu Jiacheng adalah aktor pemenang penghargaan baru. Jaminan box office, film ini akan sukses karena dia. Kamu bodoh sekali. Liu Jiacheng memang populer. Tapi punya banyak skandal, jika terus bermasalah kerugian akan lebih besar. Karena kamu sudah mempercayakan Jiang Group padaku. Maka percayalah pada semua keputusanku. Kalau kamu tidak mau mendengarkan nasihat ayahmu ini, kamu bisa packing barang-barangmu dan pergi dari sini. Kok kamu di sini? Gak ada tempat tinggal. Buka pintu. Udah gede masih kabur dari rumah? Diusir. Karena telepon tadi? Karena aku? Maaf ya. Ini semua salahku, sampai kamu diusir. Kamu juga seharusnya tidak melindungiku hari ini. Sampai perusahaan rugi besar. Liu Jiacheng memang orangnya tidak baik. Tapi aktingnya bagus. Dia cocok jadi pemeran utama di drama ini. Aku rela.
Kalau hal ini benar-benar mengganggumu, pernikahan kontrak kita bisa kita akhiri lebih cepat. Bajingan! Nggak nyangka sekarang harus ketemu kamu. Salah, maksudnya Naonya Jiang. Dengan cara seperti ini, Kamu mau apa sih? kalau foto ini bocor, reputasi Naonya Jiang dan saham Jiang Group bisa anjlok. Kalau mau sesuatu, ngomong langsung, nggak usah pakai cara kotor. Sederhana kok. Biarkan aku tetap jadi pemeran utama. Dan Lu Shanshan jadi pemeran utama wanita. Aku punya bukan cuma foto, tapi juga video. Kamu pikir-pikir deh. Kebanyakan mainem, Naonya Jiang. Ayo pergi. Zhao Xianyu. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Katanya cuma mau memata-matai dan menyebar rumor mesum. Kak Jicheng, apa kamu masih nggak bisa melupakannya? Masa sih? Di hatiku cuma ada kamu. Kali ini kamu beruntung. Pak Jiang, ada masalah besar. Junior hiburan dalam negeri Bagel berubah. Ada yang mengungkapkan kalau Anda dan Nona Sao hanya nikah kontrak untuk cari uang dengan modal. Katanya Nona Sao punya dua hati, moralnya rendah. Sampai memaksa dia keluar dari industri. Kalau Jedian Lu Jiacheng. Benar-benar tidak jelas, Anda. Aku percaya dia. Di mana dia sekarang? Aku di sini. Di mana? Kenapa aku tidak ingat kejadian setelahnya? Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Tidak apa-apa. Tapi sepertinya hal ini tidak bisa dibersihkan. Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, aku percaya padamu. Aku yang akan menyelesaikan masalah setelahnya. Zhao Xinyu, tidak tahu malu. Sudah menikah masih selingkuh. Pantaskah kamu terhadap kakakku? Minggir. Pak Jiang, silakan naik mobil dulu. Zhao Xinyu, kamu tidak tahu malu. Zhao Xianyu. Turunkan aku, mereka tidak akan mengagetkanmu. Jangan banyak bicara. Ayo. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Kamu khawatir padaku? Aku hanya takut kamu terluka. Aku baik-baik saja, justru kamu yang lebih parah lukanya. Cepat lepaskan bajumu, aku ambil kotak P3K. Aku bantu melepasnya. Ada apa? Tidak menyangka. Badanmu begitu bagus. Berbalik. Angkat, speaker pone. Masalah-masalah ini. Zhao Xinyu, hadiah besarku ini. Kamu puas? Kondisi sekarang, apakah yang kamu inginkan? Licik dan tidak tahu malu. Ini baru gelombang pertama untuk menghadapimu. Jika kamu tidak menuruti, maka akan segera ada
Aku sudah berunding dengan keluarga Jiang. Semua syaratmu bisa aku penuhi. Besok kita cari tempat, tanda tangani kontrak baru. Teleponmu berdering. Karena semuanya sudah berkumpul, mari selesaikan sekaligus. Pak Jiang, lama tidak berjumpa. Tidak menyangka kerja sama kedua kita. Datang begitu cepat. Berani. Aku juga ingin berterima kasih pada Pak Jiang. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini, bisa dibilang. Mempersiapkan jalan untuk karir aktingku. Pak Jiang, aku minum untukmu. Peran yang didapat dengan cara licik, pantaskah dibanggakan? Zhao Xinyu. Dengan level dan kemampuanmu saat ini, tidak cukup untuk mendapatkan peran utama ini. Aku tahu kau tidak rela. Tapi kau tidak seharusnya menyasar Shanshan. Bagaimana Liu Shanshan mendapatkan perannya? Kau yang paling tahu. Kenapa, demi orang yang kau sayangi, sampai segini caranya? Kau rela menggunakan? Pemeran utama pria dan wanita sudah ditentukan. Nanti akan ditandatangani kontraknya. Kalau sudah begini, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi darimu. Kau berselingkuh dalam pernikahan dan menikahi Pak Jiang. Sementara aku kabur dari pernikahan juga demi Shanshan. Kok Jicheng. Pertama kau kabur dari pernikahan, membuatku jadi bahan gosip, lalu memasukkan obat di minumanku. Menuduhku bermain dua hati, sehingga dengan cara tidak fair. Mendapatkan peran, Liu Jiacheng. Kau terlalu kejam. Zhao Xinyu. Ayah sudah dengarkan. Pak Jiang, dengarkan penjelasanku. Pak Jiang, kejadiannya tidak seperti yang kau pikirkan. Semua ini ulah Shao Xinyu, dia yang memfitnahku. Aku yang memfitnahmu? Aku akan menunggumu sendirian di tempat pernikahan. Aku akan mendengar omong kosongmu, tidak mengumumkan hubungan kita. Sampai kau terpaksa menikah denganku. Liu Jiacheng, kau masih punya hati nurani tidak? Ini drama yang mau kau tunjukkan padaku? Ayah, dia bukan orang seperti itu, dia juga pasti bukan karena keluarga Jiang datang sini. Liu Jiacheng yang terus memfitnahnya. Orang seperti ini tidak perlu terus dipelihara di perusahaan. Pak Jiang, aku punya bukti. Pak Jiang, ini Zhao Xinyu Assemblan. Sengaja mencariku, sengaja menggoda fotoku. Wanita ini sangat lisik. Sengaja memanfaatkan Xiao Jiang. Pergilah padaku, Pak Jiang. Ini bukti yang mau kau tunjukkan padaku? Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kalau aku tidak menikahinya, dia akan membongkar hubungan kita dulu. Dia bilang aku menipu perasaannya. Mau menghancurkan masa depanku, Tuan Jiang. Maaf Tuan Jiang, ini salahku tidak menanganinya dengan baik. Masalah mantan, ini jelas salahmu. Menggoda anakku, masih main mata dengan pria lain. Orang sepertimu, jangan kau harap. Mesak keluarga Jiang. Ayah, Kau juga bisa dibilang aktor hebat. Sangga memelukkan keluarga Jiang. TAPI. Aku yang membesarkanmu. Aku tak mungkin tidak tahu sifat aslimu. Ya Tuan Jiang. Tuan Jiang, hati-hati di jalan. Tuan Jiang muda. Zhao Xinyu dulu. Pernah main film dewasa, orang sepertinya sangat licik. Jangan sampai tertipu olehnya. Kalau benar, tunjukkan buktinya. Bukti. Sekarang sudah tersebar luas di internet. Mau kutunjukkan padamu? tak usah, aku percaya dia takkan melakukan hal seperti itu. Xinyu, kita pulang. Apa yang mereka katakan hari ini, tak perlu kau pikirkan. Tidak ada. Aku hanya takut orang salah paham. Takut aku salah paham padamu. Enggak kok. Aku mau istirahat dulu. Liu Jiacheng akhir-akhir ini terlalu dihormati ya. Zhao Xinyu, aku kasih tahu. Dia ingin bunuh diri bersamamu, dia bocorkan aibmu. Kau punya aibnya? Kita balas dendam. Tidak. Sekarang semua endorsemenmu dibatalkan. Kau harus ganti rugi 50 juta. Aku akan urus PR, bersiaplah untuk ganti rugi.
Liu Jiacheng. Harus sekejam itu? Rumah peninggalan orang tua. Lebih dari 3 juta. Mobil bisa dijual 200 ribuan. Perhiasan-perhiasan ini juga tidak cukup. Uang di sini tanpa batas, pakai untuk ganti rugi. Tuan Jiang, sudah sesuai perintah Anda. Semua sudah disiapkan. Psikologis skandal Liu Jiacheng sudah tayang bersamaan dengan trending Nona Zhao. Juga sudah diredam. Tanda tangani perjanjian ini. Seharusnya sudah kuketahui, nanti akan kuselesaikan. Sertifikat propertimu, simpan saja. Untuk jadi tabungan pribadimu. Kalau begitu, tidak akan memengaruhi drama baru perusahaanmu? Liu Jiacheng adalah pemeran utama pria. Lalu investasi kalian setelah ini. Uang kecil saja, Jiang Group bukan tidak pernah melakukannya. Kali ini tidak terlalu banyak. Yang penting kamu tidak marah. Uang ini nanti akan kucicil kembalikan padamu. Kalau begitu aku akan mengajakmu ikut lebih banyak acara dan pekerjaan. Untuk meningkatkan pamormu. Dasar, kenapa tidak membalas pesanku? Aku sudah mengatur pertunjukan kelas tinggi untukmu. Asalkan kamu datang, pasti akan dapat eksposur yang cukup. Pasti bisa menyelamatkan citramu yang kurang terkenal. Kalau performamu bagus, bisa sekalian cari popularitas. Ini gaunnya. Urusan baju, biar aku yang tangani. Istri Direktur Jiang Group. Tentu bajunya ditanggung oleh Jiang Group. Direktur Jiang ada di sampingmu ya? Kalau Direktur Jiang yang menanggung, itu sangat bagus. Aku mau angkat telepon dulu, kamu masuk pilih baju. Berhenti, siapa yang izinkan kamu masuk? Aku mau pilih baju. Ini studio pribadi, hanya untuk artis wanita papan atas. Memesan gaun kelas tinggi, dan setiap baju di sini. Hanya ada satu, kamu sanggup bayar. Jawab saya nyue, kamu kino aku? Kamu masih berani tanya aku kenal atau tidak, kakak kami? Hancur karena kamu, cepat pergi dari sini. Aku mau lihat yang ini. Zhao Xinyu, kamu pikir dekat dengan orang kaya? Hebat ya? Kami Samuel tahu. Direktur Jiang menikahimu karena terpaksa. Badanmu memang bagus, tapi bersamamu. Hanya main-main saja. Kalau kotor, kamu sanggup ganti. Cepat pergi. Siapa yang tidak sanggup? Barusan kalian bilang. Baju ini tidak sanggup kubayar. Direktur Jiang, aku tidak bermaksud begitu. Kamu bilang aku menginginkan tubuhnya. Hanya ingin main-main dengannya. Aku tidak, aku hanya ingin merapikan baju. Sepertinya aku terlalu baik pada kalian selama ini. Membuat kalian merasa lebih tinggi dari orang lain. Boleh seenaknya mendiskriminasi orang lain, ya? Ajukan pengunduran diri sendiri. Dilarang masuk lagi. Ya, Ini kamu yang buka? Iya, dengar kamu masuk dunia hiburan. Aku mendirikan studio ini, berharap suatu hari kamu bisa berdiri di panggung penghargaan dengan gaun rancanganku. Ini semua kamu yang desain? Semua baju ini didesain sesuai ukuranmu. Cantik sekali. Ada yang disuka? Coba semuanya. Bos John, tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Orang ini bagaimana sih? Bicara saja masih sok akrab. Aktris Wen, rela pulang dari Hollywood? Bos Jiang, apa maksudmu? Aku merindukanmu, sengaja pulang untuk menemuimu. Ini siapa? Ini istriku, kalau suka, kamu juga bisa lihat. Tapi tolong jangan ganggu kami mencoba baju. Sayuran muda seperti ini, apa yang kamu suka? Dulu, saat kita digosipkan, aku tidak pernah lihat kamu memperkenalkanku pada orang lain. Lagi pula itu hanya gosip, tidak ada hubungan resmi. Kalau tidak, aku yakin dengan sifat Bos Jiang. Paling tidak akan diumumkan. Sedala, tidak perlu berdebat. Baju ini berikan padaku. Aku bayar sekarang. Ini pilihanku. Baju, siapa yang bayar duluan dapat. Pelayan, kartu kredit. Aktris Wen, baju ini tidak dijual. Kamu coba saja. Aku coba dulu. Sudah lama tidak bertemu, tidak perlu. Bersikap dingin seperti ini, apa untuk diperlihatkan pada dia? Aku dan kamu tidak pernah ada apa-apa, tidak perlu.
Bicara seperti ini membuatku jijik, dulu menggoreng gosip denganmu. Hanya ingin membuatmu terkenal. Perkataanmu, hubungan kita. Dibersihkan begitu saja. Jiang Subao, aku tidak bisa mengancingnya. Tolong bantu aku. Cantik sekali, baju ini saat kamu baru mulai. Dibuat sesuai ukuran perusahaan. Bungkus bajunya. Baik, Tuan Jiang. Buatkan baju ini dengan ukuranku persis sama. Antarkan ke rumahku. Wen Ying, ini tidak sesuai aturan. Tuan Jiang tidak akan setuju. Kalau begitu, aku akan coba. Inikah Tuan Jiang? Istri Tuan Jiang? Hei, kamu tahu apa? Istri Jiang ini, mungkin selingkuhan yang naik pangkat. Dulu dia pernah punya hubungan dengan Liu Jiacheng. Wanita ini punya trik. Tapi mungkin juga, Tuan Jiang sedang memanfaatkannya. Kelang ini, yang bernilai 500 juta. Adalah kelang Heart of the Ocean? Jangan sembarangan, semua orang melihat. Kamu juga tidak ingin orang tahu hubungan kita tidak harmonis. Ini terlalu mewah. Tidak. Sudah diasuransikan. Wanita ini, Anda. Tunggu sebentar, dipanggang nanti pasti akan kubuat dia malu. Tuan Jiang, Anda datang sendiri ke panggung? Inikah istri Jiang? Cantik sekali. Juga orang dalam industri. Ya, aku pernah menonton film yang dibintangi istri. Diana, istri tidak pernah memanfaatkan hubungan dengan Tuan Jiang untuk naik. Dia aktris berbakat. Terima kasih. Kalian benar-benar bisa melihat bakat. Xinyu ingin meraih masa depan dengan usaha sendiri. Jangan asal bicara. Istri Jiang sungguh rendah hati. Aku ingat gaun ini, tahun lalu aku ingin membelinya untuk istriku. Tapi Tuan Jiang tidak mau menjualnya kepadaku. Ternyata didesain khusus untuk Anda. Istri Anda sungguh punya selera. Jiang Subao. Aku tidak enak badan. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Kalau begitu, aku antar kamu pulang untuk istirahat. Maaf, kami permisi sebentar. Kenapa sedikit minuman saja bisa mabuk? Kamu, Lambungku tidak enak. kalau begitu, aku ambilkan obat. Kamu mau kemana? Aku berikan minuman pria ini kepada Zhao Xinyu. Minuman ini setidaknya 40% alkohol. Di sini tidak aman, ada CCTV. Tidak bisa, jangan macam-macam. Pak Jiang, acara belum mulai. Kenapa sudah mau pergi? Aku lihat Nona Zhao seperti ini. Mabuk ya? Ayah, Pak Chong. Anda tidak perlu demi Zhao Xinyu mengganggu pekerjaan Anda, kan? Bagaimana kalau Anda serahkan dia padaku? Anda dan Nona Wen bisa kembali melanjutkan acara. Tidak usah bantuanmu, aku bisa urus. Jangan tinggalkan aku. Astaga, kamu kemarin malam ngapain aja? Jadi kamu anggap tempat pameran seperti rumahmu sendiri? Aku kemarin malam dengan Jiang Subao. Minum-minum di tempat pameran. Sudah, Fang Jian, pernikahan kontrakku dengannya. Sepertinya tidak bisa bertahan. Aku kemarin malam sepertinya dengannya. APA? Kamu tidur dengannya? Kecilkan suara. Aku juga tidak menyangka. Sudah, ini pasti. Bahkan teman pun tidak bisa. Aku harus lari. Sayangnya, aku dapat kabar dari Liu Shanshan. Kerjanya Zhang Subao. Sebenarnya hanya memanfaatkanmu. Cepat kembali, kita bicara langsung. Dia mana?
Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Apa maksudnya ini? Zhao Xinyu ada di tempatmu? Makanan tinggal taruh di depan saja. Bukannya sudah pesan jangan ketuk? Datang, datang. Zhao Xinyu, kamu kenapa? Ada apa cari aku? Kamu kemarin malam. Urusan kemarin malam, anggap tidak terjadi, tidak bisa. Apa maksudmu? Kita kan memang pernikahan kontrak, tidak ada dasar perasaan. Lagi pula, kemarin malam hanya kecelakaan. Lebih baik kita cerai saja. Mau cerai denganku? Tidak mungkin. Kenapa? Kita kan sudah sepakat hanya nikah palsu. Setelah urusan ini selesai, sekarang kamu. Siapa bilang kita tidak punya dasar perasaan? Apa maksudmu? Zhao Xinyu, kamu pikir aku hanya temanmu, jadi aku memperlakukanmu seperti ini? Kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Kamu pikir kita tidak cocok? Ya, tidak cocok. Pak Jiang, tolong segera tinggalkan rumah saya. Sebenarnya, semalam tidak terjadi apa-apa antara kita. Aku menolak Jiang Subao. Kerjasama dengan pihak Jiang mungkin akan dibatalkan. Kalau CEO Jiang pergi, mungkin lebih baik. Masih ada satu iklan yang harus difoto, nanti ikut aku. Aku baru putus cinta. Kamu masih menyuruhku bekerja. Sayang, kamu masih berhutang. 50 juta kepada CEO Jiang. Kamu tidak bekerja untuk melunasi hutang. Untuk melunasi hutang, kamu tidak boleh kabur. Xinyu datang kemari. Cepat ganti baju, bukan maksudku mengkritik. Kamu dan Xiao Jiang bertengkar itu biasa. Tapi tidak boleh mengganggu kerja. Sutradara, aku bukan. Kamu bisa mengabaikanku, tapi setidaknya kerjakan tugasmu dengan baik. Baik, siap mulai. Xin, aku tahu saat ini bukan waktu yang tepat. Tapi aku masih berharap kamu memberiku kesempatan. Action! Zhao Xianyue, ekspresimu? Kamu harusnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ulangi. Xin. Cut. Zhao Xianyue. Kamu kenapa hari ini? Apa kamu tidak punya profesionalisme? Hari ini kamu membuang waktu semua orang. Sutradara, Xinyu hari ini tidak dalam kondisi baik. Beri dia waktu. Aku akan beradegan dengannya. CEO Jiang. Biarkan kami yang menanganinya. Tidak apa-apa, mari kita coba membantu Zhao Xinyu. Kembalikan rasa beraktingnya. Xin, aku tahu membicarakan pernikahan agak tiba-tiba. Tapi aku masih berharap kamu memberiku kesempatan. Cut. Bagus sekali. Zhao Xinyu bermain dengan sangat baik. Ekspresi bingung dan bahagia, sekarang masukkan kata-kata iklan. Sayang, cincin ini sepertinya kebesaran. Oh, ini adalah cincin berlian Jiang. Bisa ditukar di kontrak tanpa syarat. Ayo kita pergi sekarang. Oke, selesai. Ikut aku keluar sebentar. Jiang Subao, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Zhao Xinyu, kamu benar-benar kejam. Perasaan kita selama ini, kamu buang begitu saja. Buang. Selama ini kamu terus menipuku. Aku bahkan belum menuntut pertanggungjawaban. Apa yang aku bohongi darimu? Harus aku jelaskan pada hari pernikahan. Kamu yang membuatku dipermalukan, apakah kamu sengaja mengatur? Apa hubungannya dengan aku? Tidak mengaku. Ini buktinya. Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Masalah hijab ini tidak ada hubungannya denganku. Masalah kincuan bisa aku jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Jiang Subao. Komedi pernikahan kita ini seharusnya sudah berakhir. Zhao Xianyue. Sepertinya hubunganmu dengan Pak Jiang tidak terlalu baik. Beberapa foto yang diambil bisa merusak hubungan kalian.
Ternyata kalian hanya berpura-pura menikah. Sepertinya menjatuhkanmu tidak terlalu sulit. XINU, Kamari. Sutradara. XINU, Lihei. Aktingmu dengan Pak Jiang sangat sempurna, tapi kenapa untuk yang lain? Apakah harus pasangan asli untuk menciptakan perasaan ini? Sutradara, aku mau menerima telepon dulu. Liu Shanshan. Liu Shanshan, Sekarang baru telepon aku. kamu di mana? Sebenarnya Haryani Zhang Subai yang menyuruhku datang, dia memanggilmu untuk bicara. Meskipun aku tidak akan bersama Jiang Subai. Kamu yakin? Kalau tidak, bagaimana aku tahu? Karena dia yang memberitahuku, dia ingin menghancurkanmu. Keluarga kaya seperti Jiang Subai tidak mungkin memberimu cinta. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Jangan kira Jiang Subao mendukungmu. Benar-benar untuk kebaikanmu. Ingat when you adalah mantan pacar Jiang Subao. Kalau tidak, menurutmu kenapa begitu pernikahan diumumkan? When you langsung pulang ke negara ini? Karena dia ingin memanfaatkanmu, dan kamu hanya pion. When you dan Jiang Subao. Ketika rumor mereka merebak, mungkin kamu masih berpikir menikah dengan keluarga kaya. Lupakan saja mimpimu itu. Baru saja dapatkan pekerjaan untukmu. Sinyu-sinyu kamu kenapa? Selama aku masih punya waktu. Kamu kenapa? Aku harus segera melunasi. Pesta ini dihadiri orang-orang penting. Dan pekerjaan ini jatuh oleh salah satu investor. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius, hanya main-main saja. Pak Chai, apakah saya bisa audisi? Kalau mau main film cari saya, minum segini sudah mabuk, mau ikut pesta seperti ini. Lebih baik pulang saja, kalau butuh bantuan saya aturkan. Urusan pekerjaan, saya bisa tangani sendiri. Lagi pula hubungan pernikahan kita akan segera berakhir. Saya juga tidak butuh bantuanmu. Bisa dimulai. Xiao XINU. Lihat bagaimana kamu bisa bangkit kali ini. Kenapa rusak? Jalurnya tidak ada masalah. Zhao Xinyu bodoh sekali. Kamu dijual oleh Liu Shanshan. Masih menghitung uang untuk orang lain, sangat bodoh. Kamu urus mereka, aku mau menghibur istriku dulu. Baik Pak Jong. Siapa istri kamu? Baiklah, baiklah. Kamu bukan istriku, tapi bisakah kamu dengar penjelasanku? Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Tapi kamu bersama Liu Jiacheng. Aku tidak punya kesempatan. Dan urusan Liu Jiacheng kabur sebelum nikah. Tidak ada hubungannya denganku. Itu urusannya dengan Liu Shanshan. Dan juga soal memberi uang ke paparazzi. Nyonya Jiang menyuruh paparazzi datang. Sebenarnya hanya ingin menciptakan kesempatan. Berdua saja denganmu. Zhao Xinyu, apakah kamu masih punya perasaan padaku? Aku. Masih baik artinya masih ada kan?
Baguslah. Urusan selanjutnya akan kuselesaikan. Tapi kamu jangan mudah percaya omongan mereka lagi. Aku tidak. Ayo, Liu Shanshan bukan. Ingin melihat kamu terpuruk? Biarkan dia lihat. Pak Jiang, ini pasti Nyonya Jiang ya? Sudah lama dengar kabar pernikahan kalian, tapi terlalu terburu-buru. Aku tidak bawa hadiah, ini saja. Ini untuk Nyonya Jiang. Kalau suka, terima saja. Hadiah kecil ini tidak seberapa. Bahkan tidak pantas. Dengan statusmu sebagai istri Direktur Jiang. Benar kata Direktur Jiang, waktunya terlalu mendesak. Lain kali aku pasti siapkan yang lebih besar. Terima kasih. Perhiasan ini sangat berharga, Zhao Xinyu. Semuanya digabung pun tidak sebanding dengan perhiasan ini. Bagaimana kamu memakainya? Harusnya diberikan kepada Wen Yu, bintang film kita. Kamu gila ya? Wen Yu hanya seorang bintang film. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Zhao Xinyu kita? Lihat, Direktur Zhang, istriku juga dari dunia hiburan. Buatkan naskah khusus, cari tim aktor yang bagus. Beri dia kesempatan bermain. Kalau Direktur Jiang yang bilang, pasti bisa. Aku pasti akan melakukannya. Kemarin malam kan kamu minta naskah? Kamu saja yang main bersamanya. Aku? Kamu menyuruhku, seorang bintang film, menjadi figuran untuk Zhao Xinyu? Tentu saja. Kamu sudah pulang ke negara ini bertahun-tahun. Aku memberimu kesempatan ini, kamu harus merasa terhormat. Direktur Zhang, aku bersedia. Kalau begitu, semoga kerjasama antara aku dengan Zhao Xinyu berjalan lancar. Ayo kita pulang, tempat ini tidak nyaman. Aku tidak ingin tinggal lebih lama. Kamu belum pergi juga? Bukankah kita suami istri? Tinggal bersama itu wajar. Romantis sekali. Abaikan mereka. Zhao Xianyu. Zhao Xianyu, aku mensentaimu. Kumohon beri aku kesempatan untuk kembali bersamamu. Liu Jiacheng, tunggu aku di sini. Aku akan menyelesaikan ini. Xianyu. Sayang, aku tahu ini salahku. Aku cermekin Gijiken Liu Shanshan. Sampai kabur dari pernikahan. Bisakah kamu memaafkanku? Beri aku kesempatan lagi. Jiang Subao, kenapa kamu juga di sini? Mau menipu pacarku lagi ya? Xinyu, aku beritahu, pria ini tidak tulus padamu. Aku pernah melihatnya mesra dengan Wen Yu. Xianyu, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Liu Jiacheng, bisakah kamu berhenti membuatku jijik? Aku benar-benar dikendalikan oleh Liu Shanshan. Hingga melakukan hal seperti ini. Beri aku kesempatan lagi. Kamu memukulku lagi. Di hadapanku, kamu masih menciumnya. Jangan lupa. Kamu adalah pacarku. Jiang Subao, kamu merebut pacarku. Bahkan mengkhianatiku di hadapanku. Aku beritahu kamu. Aku pasti akan membuat Zhao Xinyu kembali ke sisiku dengan patuh. Kalau begitu aku tunggu saja. Zhao Xianyu, wanita yang tidak setia ini. Zhao Xinyu, tolong bisakah kamu berhenti menggoda kakak Jiacheng lagi? Aku tahu kalian putus karena aku. Tapi kamu tidak bisa balik merebutnya. Aku menggoda dia? Kamu sendiri tidak bisa menjaga priamu. Liu Jiacheng, Perkiala padaku, aku benar-benar tahu salah. Liu Jiacheng, apa hakmu untuk dibandingkan dengan Xiao Jiang? Di rumah tidak ada cermin, setidaknya ada toilet. Pulang dan lihatlah wajahmu. Apakah wajahmu sebesar itu? Liu Shanshan, bawa priamu pergi, jangan kotori mataku. Xianyu. Liu Jiacheng, aku mengikutimu selama ini, tidak lebih baik dari si jalang itu, ya? Jangan pernah mencarinya lagi. Zhao Xinyu, di hatimu. Masih ada Liu Jiacheng, kan?
Aku ke toilet dulu. Jiang Subao, teleponmu. Jiang Subao. Ada apa ini? Siapa yang membuatmu marah? Aku akan pukul dia untukmu. Bagus, kalau begitu pukul dirimu sendiri. Jujurlah, terakhir kali kamu diusir oleh ayahmu. Apakah sengaja? Ternyata kamu sudah tahu. Aku benar-benar tidak punya pilihan, takut kamu berubah pikiran. Dan mencari Liu Jiacheng. Hingga mengambil langkah terakhir ini. Maukah kamu memaafkanku? Aku akan pikirkan bagaimana menghukummu. Oh iya, besok kamu mulai syuting drama baru, yang khusus dibuat itu. Aku akan carikan stuntman buat kamu, biar gak repot. Nggak usah. Sebagai aktor, main sendiri itu dasar. Lagi pula, aku juga harus menyelesaikan urusan. Dengan Liu Jiacheng. Perlu bantuanku? Nggak perlu. Kamu nggak percaya sama kemampuan bertarungku? Sutradara, Zhao Xinyu sudah datang. Sutradara, Silakan ke sini, hati-hati jalannya. Hak X Ainwa, silakan duduk di sini dulu. Mua. Aku duluan ya. oke, sutradara. Zhao Xinyu, kamu kenapa sih? Barusan masih baik-baik aja. Kok baru kamu datang studio langsung ambruk? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa? Sok-sok peduli siapa di sini. Zhao Xinyu, aku yakin ini ulah kamu. HP Fan Jian. Lihat ini. Ngapain lihat aku? Lu Shanshan. Ternyata kalian yang mengacau. Aku baik hati ngajak kalian ke lokasi syuting, malah diperlakukan kayak gini. Kamu tahu nggak barang-barangku ini harganya berapa? Kamu sanggap ganti? Sutradara, ini nggak sepenuhnya salahku. Kan dia punya uang? Surya ganti, tolong aku. Kamu nggak apa-apa. Cepat panggil 120. Halo, kami di lokasi syuting, ada yang terluka. Cepat kirim tim medis. Liu Shanshan, kalau dia sampai kenapa-napa. Kalian berdua nggak bisa lepas tanggung jawab. Terluka. Aku nggak apa-apa, cuma lecet. Dia yang parah. Qin Chuan, cepat antar dia ke rumah sakit. Kamu juga harus ke rumah sakit. Luka kayak gini sampai di rumah sakit juga udah sembuh. Kalian berdua, aku udah lama nahan kesal sama kalian. Awalnya cuma nargetin aku, sekarang malah bikin orang lain kena. Untuk kejadian kali ini, kalian harus ganti rugi sepenuhnya. Aku sudah kasih tahu perusahaan manajemen kalian. Tebus dengan uang. Kalau uangnya nggak cukup, jangan harap bisa bertahan di lingkaran ini lagi. Pergi sana. Lihat kalian saja sudah bawa sial. Pak Jiang, lihat peralatan saya ini. Peralatan baru sudah saya beli, besok akan dikirim. Benarkah Pak Jiang? Berbelanja untuk istri. Benar-benar royal. Kamu memang pandai bicara. Pantasan mereka suka bekerja sama denganmu. Oh ya, tahun depan ada pemilihan ratu layar, kamu mau ikut? Atau saya tanya lain, kamu mau ganti agensi? Hello Nona Zhao. Kalian ini, Sekarang kamu adalah istri Direktur Jiang. Mulai sekarang kamu adalah bos mereka. Mereka pasti akan menjelat dan menggermatamu. kalian lebih baik sibuk dengan urusan masing-masing. Jangan pedulikan saya. Kamu tahu tidak, saya sudah lama ingin masuk Jiang Group. Di sini ada sumber daya hiburan terbaik se-Indonesia. Tim terbaik nomor 1. Dulu saya masuk perusahaan lama. Hanya untuk menang pengalaman besar Jiang Group. Sekarang keinginanmu terkabul. Semangat terus ya. Hello Zhao Xinyu. Saya penata rias yang khusus ditugaskan Pak Jiang untuk Anda. Mulai sekarang, baik syuting film maupun iklan. Saya siap kapan saja. Terima kasih. Baik, mohon bantuannya. Kebetulan XINU. Ada film yang akan segera syuting. Nanti,
Mohon bantuannya untuk ikut tim syuting merias. Sama-sama. Ini adalah kosmetik yang diberikan Pak Jiang untuk Anda. Diskriminasi begini ya? Ini memang hakmu. Sekarang kamu istri direktur. Saya ratu layar yang dipaksakan perusahaan, harusnya dirias dulu dong. Maaf, saya tahu Anda ratu layar. Tapi saya ditugaskan Pak Jiang untuk merias Sao Xin Yu. Tolong lepaskan. Enak ya jadi orang dalam? Keep right tahu. Meskipun kamu bersama Jiang Subai, cepat atau lambat akan bercerai. Orang sepertimu tidak pantas menikah ke keluarga Jiang. Kamu sangat peduli ya dengan pernikahanku dengan keluarga Jiang? Apa kalau aku tidak menikah dengannya, posisinya akan jadi milikmu? Kamu! Aku sudah lama tahu soal pernikahan kontrak kalian. Jiang Subai bersamamu. Hanya memanfaatkanmu untuk membuatku kesal. Kamu pikir, dirimu sangat penting? Nona Wen, kamu benar-benar merasa diri penting ya? Lagi pula aku dan Jiang Subao pasti tidak akan bercerai. Kalau tidak percaya, kita lihat saja nanti. Kalian ribut apa sih? Dandan aja lama banget. Cepetan selesai dan pergi, buruan ke lokasi syuting berikutnya. Kamu siapa? Kenapa ngedandan gratis di perusahaan gue? Kilya. Halo, saya istri Jiang Subao. Hari pertama kerja, mungkin Anda belum tahu ya. Istri bos Jiang? Kamu? Istri bos Jiang tidak mungkin bekerja di sini demi uang. Kilya, jangan bikin onar di sini. Iya, orang sembarangan. Bisa jadi istri bos Jiang? Kilya, jangan buang-buang waktu gue. Lepasin dia. Ini Zhao Xinyu, kalau kamu menghinanya. Jangan harap bisa bertahan di grup Jiang. Wah, aku jadi takut nih. Lepasin dia. Kamu ngapain? Bos Jiang, wanita ini mau bikin onar. Dia istriku. Istriku. Maaf Bos Jiang, saya benar-benar tidak tahu. Dia istri Anda. Apa yang terjadi? Bos Jiang, saya benar-benar tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Saya punya tanggungan keluarga, tolong maafkan saya kali ini. Bangun dulu. Anda juga tidak memberitahu kalau istri akan bekerja di perusahaan. Saya sama sekali tidak tahu istri akan datang. Saya mengira istri adalah orang biasa. Ini bikin salah saya. Ini salah grup perusahaan yang tidak memberikan pemberitahuan. Nona Zhao. Bukan. Nyonya Jiang, tolong maafkan saya. Saya tidak tahu diri, kalau perlu pukul saya beberapa kali. Biar lega. Saya baru masuk grup Jiang. Kalau dipecat sekarang, gaji sepeser pun tidak akan saya dapat. Bagaimana saya bisa bertahan di Haicheng nanti? Tidak akan memecatmu, ini masalah perusahaan. Masalah Jiang Subao. Tidak, bukan masalah Bos Jiang. Ini salah saya tidak bertanya lebih dulu. Kedepannya saya akan tanya setiap hari ada orang dalam atau, bukan. Ada karyawan baru atau tidak. Kalau istriku memaafkanmu, aku juga memaafkanmu. Sudah, bangun dulu. Kamu juga memikirkan perusahaan. Baiklah, aku maafkan kamu. Kamu baik banget, jauh lebih baik daripada Wen Yu. Aku sangat suka sama kamu. Lu Shan Lu Jiacheng. Gimana kalau aku bayarin, kasih kalian kesempatan buat keluar. Tapi aku juga ada satu syarat. Kamu ngapain? Ini perusahaan, gak pas. Aku capek banget, biarin aku tiduran bentar. Akhir-akhir ini urusan perusahaan kebanyakan. Banyak banget sampai hampir gak kelar-kelar. Kalau gitu kamu istirahat di kursi aja, aku mau baca naskah. Mau aku temani latihan adegan? Nggak usah, aku sendiri bisa. Kamu sendiri bisa? Nanti dilihat orang. Ini kantorku, biasanya jarang ada yang dateng, kamu gak usah khawatir. Sutradara manggil aku buat latihan dialog, aku duluan ya. Orang ini perginya kemana? Apa? Dia nggak ada di lokasi syuting? Nyonya Jiang, nggak nyangka ya, ternyata aku. Kalian sebenarnya mau apa sih? Zhao Xinyu, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Liu Jiacheng. Kan kamu yang kabur nikah cari Liu Shanshan. Putus sama aku, sekarang malah ngerjain aku lagi.
Kamu sebenarnya mau apa sih? Aku mau apa? Karena kamu nggak mau sama aku. Nggak mau dengerin kata-kataku. Ya udah, kamu sama mereka aja. Kakak Jacheng, ngomong apaan sih? Kalian berapa? Hari ini bukan cuma dapat gaji, tapi bisa nidurin dia juga. Seneng gak? Kali ini, pasti bakal kasih pengalaman yang nggak bakal kamu lupa. Tamparan ini balasan buat kamu. Kamu beneran sok banget ya. Dengar baik-baik. Mulai sekarang kamu nggak bakal ketemu Jiang Subao lagi. Jangan pergi. Kalian sebenarnya mau apa sih? Artis cilik ini kulitnya emang bagus, kita berapa ini seumur hidup juga beruntung. Masih artis lagi. Aku mohon, mereka bayar berapa sih ke kalian? Aku bayar 10 kali lipat. Lepasin aku, boleh nggak? Kayak bener 10 kali lipat? Gimana kamu bisa buktiin bisa kasih kita? Uang sebanyak itu? Pasangan brengsek itu kasih kita 100.000. Itu 100.000 loh. Aku istri Jiang Subao. Istri direktur grup Jiang. Grup Jiang kami tidak kekurangan uang. Grup Jiang, sepertinya pernah dengar. Katanya sangat kaya. Hei, kalian berdua ngapain? Dia cuma celebrity killers all young fire terkenal. Grup Jiang mau menerima dia? Dompetnya lebih kosong dari wajahnya. Kalian berdua cepat selesaikan. Selesai, bayaran langsung diberikan. Uangnya sekarang juga diberikan. Cepat selesaikan urusan ini. Aku benar-benar punya uang. Berhenti. Jiang Subai, kenapa baru datang? Berhenti. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Kalian anjing-anjing sialan. Lepaskan. Semuanya memihak Zhao Xinyu, ya? Dia baik apa? Dia agak berisik, kincuan. Kamu tidak apa-apa? Zhang Subao. Apakah dia benar-benar layak kamu bantu seperti ini? Kalau suka ya suka. Tidak seperti kamu, memanfaatkan perasaan sepenuhnya. Takut tidak dapat keuntungan sedikit pun. Pak Zhang. Zhao Xinyu benar-benar tidak layak untukmu. Bagaimana kalau lihat aku saja? Jangan bikin jijik, dong. Tadi kalian berencana apa terhadap Xinyu? Maka biarkan orang-orang itu memperlakukan kalian berdua seperti itu. Kalian berdua sudah dengar jelas kan? Grup Jiang bayar 10 kali lipat. Tadi Liu Jiacheng menyuruh kalian menghadapi nyonya, sekarang lakukan hal yang sama pada mereka berdua. Lepaskan. Kamu ngapain? Berani-beraninya kalian. Pergi. Kalian ngapain? Pergi. Bilang ke orang di dalam, cukup sudah. Xinyu tidak suka yang terlalu kejam. Pak Jiang. Kalau kamu mau, hilang saja dari sini. Tidak perlu. Asal mereka berdua tidak pernah muncul lagi di hadapanku. Pergi ke rumah sakit. Tidak perlu, aku tidak terluka. Tidak boleh, tempat itu kotor. Jangan-jangan kamu tertular virus. Bagaimana? Lebih baik periksa saja. Mengemudi. Dokter, tolong periksa dia, lukanya cukup parah. Apakah ada luka lain? Bukankah ini semua luka? Tuan, saya tahu Anda sangat khawatir tentang istri Anda. Tapi luka seperti ini sama sekali tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Di rumah, cukup bersihkan dengan betadine. Lalu obati saja. Anda yang obati dia ya? Sudah dikatakan lukanya tidak parah. Apakah luka ini akan meninggalkan bekas? Apa perlu pantang makanan di rumah? Ah, tenang saja, luka ini tidak akan meninggalkan bekas. Juga tidak perlu pantang makanan, pulang dan istirahat saja. Terima kasih dokter, kami pergi dulu. Bagaimana kalau kembali ke rumahku saja? Di sini sepertinya tidak nyaman. Tidak ada yang tidak nyaman, lagi pula cepat atau lambat. Anda pasti akan kembali. Kalian akhirnya kembali, anak baik. Akhirnya berhasil mendapatkan menantu. Bagaimana? Menantu? Anak ini tidak menyakitimu kan? Tidak. Ayah, bicarakan ini nanti, beri kami waktu. Dan uang, oke? Aduh, lihat. Aku hanya peduli pada kalian. Ayo pulang. Apa aku membebanimu? Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan mengalami begitu banyak masalah. Tidak, aku tidak pernah merasa kamu membebaniku. Sebaliknya, kamu memotivasiku untuk lebih maju. Wah,
Kebetulan bertemu kalian berdua di sini. Bagaimana pembicaraan kalian? Hammer Sibao. Sudah aku rapikan, istirahatlah di sana nanti malam. Paman, tidak usah repot, aku bisa menginap di luar. Ayah, tidak usah mengurus kami. Tidak repot, kamar itu sudah lama dirapikan. Ayo kita lihat, kamu diam saja. Ayo, aku ajak kamu lihat. Ayah, kamarku tidak seperti ini kan? Dulu kamar tidak seperti ini, tapi sekarang. Paman, bisakah kami ganti kamar? Kamar ini. Kalau begitu lihat tempat lain, ayo pergi. Bukankah ini kamar tamu? Iya kamar tamu, barang-barang di sini sudah aku keluarkan. Ah tidak, aku berencana merenovasi tempat ini. Kalian istirahatlah lebih awal. Ayahmu mau apa? Peduli dengan urusan hidupku? Takut kamu tidak mau bersamaku. Mana ada yang bantu seperti ini? Kamu istirahatlah di sini malam ini, aku tidur di ruang tamu. Tapi, Ini pasti ayahku. Ayo, kalian cepat istirahat. Aku, mulai sekarang, tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku mungkin tidak bisa tidur di ruang tamu. kenapa? Karena ayahku mengunci pintu. Kalau begitu, tidur di kasur hari ini, tapi jangan macam-macam. Jangan lupa minum susunya. Kamu bisa tidur? Ayah itu sangat menyusahkan aku. Remote AC di mana? Kalau nyalakan AC, mungkin lebih baik. Kamu mau? Apa aku mau? Bangun. Kamu kenapa? Tidak pakai baju. Tadi malam siapa yang terus memegangku? Apakah kamu? Bukan aku, jangan bicara lagi. Pernikahan sebelumnya terlalu terburu-buru. Mau tidak mengadakan lagi? Kalau begitu aku cepat bangun, selesaikan syuting. Lalu kita persiapkan pernikahan. Sinyu, aku sekarang ada pekerjaan. Tidak tahu kamu mau tidak menerima. Pekerjaan apa? Liu Shanshan kamu masih ingat kan? Sebelumnya Jiang Group investasi sebuah drama. Liu Shanshan jadi pemeran utama. Tapi sekarang Jiang Group mau tarik investasi. Kru tidak ada uang, jadi menghubungi aku, berharap kamu bisa syuting ulang. Adegan pemeran utama. Bisa jadi batu loncatan untuk prestasimu. Aku gantikan Liu Shanshan. Ini bisa jadi persiapan untuk jalanmu menjadi aktris terbaik. Meningkatkan posisimu. Kalau tidak, begitu drama khususmu ini keluar. Haters pasti akan masak, mengkritik kamu. Kalau tidak menyuruhmu syuting ulang. Bukankah Jiang Group akan rugi uang? Kamu juga tidak ingin Jiang Group rugi besar kan? Kamu juga bisa manfaatkan kesempatan ini untuk naik harga diri. Aku pikir rencana Direktur Jiang sangat bagus. Tapi gaya aku dan Liu Shanshan sangat berbeda kalau aku gantikan dia main drama ini. Efeknya mungkin tidak akan bagus. Subao, kamu di sini. Aku cari kamu lama. Cari aku untuk apa? Dengar kamu baru-baru ini ada drama yang butuh pemeran utama syuting ulang. Pertimbangkan aku aktris terbaik, akting juga bagus. Posisi juga tinggi, fans juga banyak, pasti tidak akan memalukan Jiang Group, loh. Sinyu juga ada di sini. Bagaimana dengan proposalku? Lagi pula, aku juga pacarmu. Kamu juga bos perusahaanku. Demi diriku sendiri, aku tidak akan menipumu. Kamu mencariku hanya untuk mengatakan ini? Kuharap kamu punya sedikit kesadaran sebagai aktor. Sebagai pengambil keputusan perusahaan, aku punya pertimbanganku sendiri. Tidak perlu kamu mengajari aku. Subao, bukan itu maksudku. Kenapa kamu begitu kasar? Bagaimanapun, dia kan senior. Kalau kamu seperti ini, orang akan bilang kamu otoriter. Awalnya kukira Subao akan memberiku sedikit muka. TAPI. Sudahlah, aku memang tidak tahu diri. Berkemampuan tinggi pun apa gunanya? Tidak sebanding dengan bisikan di bantal. Perkataan Wen Yingho ini malah lebih mudah disalahartikan. Kalau begitu, kamu sangat tidak mendukung hubunganku dengan... Wen Yu, apa maksudmu? Di depan istriku.
Kau menuduhku dengan fitnah yang tak berdasar? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Jiang Subao, kita sudah kino lama. Apalagi? Jika aku salah bicara, aku bisa minta maaf. Tapi kalau kamu berpikir seperti itu tentangku, itu seperti menusuk hatiku. Tunggu, Buen. Perkataanmu setengah-setengah ini malah lebih mudah disalahpahami. Kalau sudah begini, lebih baik kita bicara terbuka. Aku, Zhao Xinyu, seburuk-buruknya, tidak akan melompat dari lubang api ke sarang harimau. Dulu saat kamu dan perusahaan bertaruh, aku tanpa ragu memilih untuk menandatangani Jiang. Aku tidak percaya. Kamu tidak melihat perasaanku padamu. Tapi kenapa? Semuanya berubah kemudian? Wen Yu, perkataanmu ini sungguh tidak berperasaan. Pada saat itu, Anda menandatangani kontrak dengan Jiang. Tapi bagaimana saya ingat bahwa Anda menghadapi aturan tersembunyi tingkat tinggi. Tak ada tempat mengadu, lalu datang padaku. Menangis terseduh-seduh memohon. Aku telah membaca selama bertahun-tahun. Meski tidak berjasa, kau sudah bekerja keras. Awalnya aku tidak ingin berkata kasar, tapi kenapa kau membuat situasi menjadi seperti ini? Qin Chuan, bawa barangnya ke sini. Kebetulan orangnya sudah datang. Tidak perlu orang kita repot-repot datang. Buen, lama tidak bertemu. Karena kau sudah datang, mari kita bicara soal pemutusan kontrak. Agar tidak membuang waktu kita berkomunikasi lagi. Kamu mau putus kontrak denganku? Berdasarkan API, meskipun kamu tidak suka padaku, tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Wen, si Ratu Film bicara. Tidak takut lidahmu terkilir? Jangan selalu bilang suka padaku. Aku jijik. Dengar penjelasanku, bukan seperti itu. Bagaimana? Tidur bersama atau ada yang mengancammu? Aku ingat Departemen Hukum Perusahaan juga punya aturan jelas. Perusahaan punya aturan tegas. Artis di bawah naungan tidak boleh melakukan hal yang merusak reputasi perusahaan. Terutama tidur bersama orang-orang di Departemen Hukum itu. Mereka seperti Thanos levelnya. Tidak akan berhenti sampai mereka bangkrut. Tentu saja. Jika artis sendiri setuju dengan aturan tersembunyi. Itu aturan lain. Masalahmu ini sudah lama kututupi, melihat kontribusimu untuk perusahaan. Aku tidak akan menyulitkanmu. Ajukan sendiri permintaan putus kontrak. Hei, Guru Wen. Menurutku lebih baik kita berpisah dengan baik. Jika kamu terus membuat keributan, sebagai ratu film, harga diri dan reputasimu akan hilang. Masih marah? Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Tapi orang lain bilang dengan detail. Bau cemburu sekali. Tapi tadi kan masih percaya padaku. Kenapa begitu sampai di kantor langsung berubah? Sebagai istri, aku punya kesadaran. Jangan alihkan topik. Dulu saat aku mengambil alih perusahaan, mereka tidak menerimaku. Lalu menandatangani perjanjian taruhan ini. Bicara yang baik. Saat itu menandatangani Wen Yu. Juga karena melihat keuntungan dari gosip. Aku diam saja, tapi penyebab utamanya tetap karena kamu. Apa aku sampai mengancammu untuk membuat gosip? Hari itu, kamu dan Liu Jiacheng mengumumkan hubungan. Aku tidak tahu bagaimana melewati hari-hari itu. Setiap hari seperti mimpi. Sudahlah. Siapa yang tidak pernah salah pilih? Lihat sekarang seleraku bagus, kan? Kita sudah menikah. Masih cemburu apa lagi? Kamu datang. Kejutan? Bukannya kamu tidak main? Ini berkat bos Jiang Mu. Suamimu yang baik menyuruhku jadi pendukungmu. Agar fans tidak terlalu menolak. Tidak mungkin. Tidak menyangka, kan? Fansku cukup setia. Begitu ada kabar ganti pemeran utama, mereka langsung berdemo di depan gedung grup Jiang. Memprods. Dengan semua dendam dan kebencian yang menumpuk ini. Bagaimana aku harus menghabisi kamu? Kita akan merekam beberapa cuplikan di lokasi untuk disiarkan. Kalian berdoa, lebih mesra sedikit ya. Aku baru saja bilang mau bantu Kak Sinyu merapikan rambut. Kamu datang juga. Kebetulan banget, ya? Liu Shanshan. Kamu sebaiknya tahu batas. Kesabaranku ada batasnya. Mana mungkin aku bodoh sampai mengganggumu di depan umum. Justru kamu yang harus bekerja sama denganku.
Kak Sinyu, aku tidak sengaja. Kamu tidak marah, kan? Tentu tidak. Manusia bisa hilaf, kuda bisa tergelincir. Mana mungkin aku marah? Ayo. Shan, duduk. Kok masih muda sudah? Ada uban sih? Kamu benar-benar ceroboh. Sebelum syuting, tidak sempat mewarnainya ya? Tidak apa-apa, aku cabutkan untukmu. Maaf ya, Shan. Apa aku menyakitimu? Oh iya? Lupa bilang, Kak Sinyu. Hari ini ulang tahunku. Fans sudah menyiapkan tempat kecil. Dihias sederhana. Kamu dan Pak Jiang datang bersama ya? Semakin ramai semakin seru. Lama tidak bertemu, koral-koralku. Semoga Shan selamanya 18 tahun. Hari ini aku akan perkenalkan 2 tamu spesial. Ini dia tamu spesial yang aku undang. Guru Zhao. Halo. Terhormat bisa hadir di pesta ulang tahun Guru Liu. Semoga Guru Liu selamanya muda dan cantik. Tamu lainnya juga sudah datang. Pak Jiang, kemarilah. Pak Jiang, silakan berdiri di sini. Kalian berdua jangan buru-buru pergi dulu. Ada seorang fans yang punya pertanyaan. Ingin kutanyakan kepada Pak Jiang. Silakan. Apakah kebijakan perusahaan yang mengganti pemeran utama secara sembarangan membuktikan Pak Jiang lebih mementingkan cinta buta daripada profesionalisme? Apakah pemeran utama sesuai dengan karakter asli? Tidak peduli perasaan penggemar. Mengapa mengganti pemeran utama wanita? Pasti Guru Liu sendiri yang paling paham. Ini memang kelalaian saya. Karena ada perubahan pekerjaan mendadak, saya yang merekomendasikan Guru Zhao untuk memerankan pemeran utama wanita. Surat ini lebih menarik lagi. Ini dari penggemar Guru Wen untuk Direktur Jiang. Jiang Subao, sebagai pemimpin perusahaan. Memaksa Wenyu bubar kontrak tanpa alasan, apakah ini merendahkan Wenyu? Atau karena sudah menghisap darah Wenyu sampai habis? Sekarang mau mempromosikan istri yang tidak terkenal? Kata-kata semua orang sangat tajamnya. Guru Liu begitu bersemangat, kurasa surat ini mungkin ditulis oleh Guru Liu sendiri. Di sini saja kamu sudah begitu menindasnya. Siapa tahu, seperti apa di belakang layar. Zhao Xinyu harus keluar dari dunia hiburan. Jiang Subao tidak profesional karena cinta buta. Saya sangat mengerti perasaan kalian terhadap Guru Wen dan Guru Liu. Seperti yang dikatakan Guru Liu, terkadang konflik karena pekerjaan tidak bisa dihindari. Lagi pula, Guru Wen sedang dalam masa transisi. Perbedaan pendapat antara individu dan perusahaan, bubar kontrak damai. Sangat normal di industri ini. Semoga semua tidak terpengaruh oleh oknum yang berniat jahat. Shan, belum sempat beli hadiah untukmu. Selamat ulang tahun. Dia terlihat cukup tulus, seperti kita yang kadang juga mengundurkan diri karena beda prinsip. Ini hal biasa, kalau dipikir-pikir. Sepertinya ada yang sengaja mengarahkan opini. Beberapa hari tidak bertemu, jadi lebih pintar ya. Shan. Zhao Xinyu, apa kamu sengaja? Guru Liu hipoglikemia, sampai tidak bisa berdiri tegak. Kue yang cantik ini jangan sampai rusak. Nanti sayang sekali dengan niat baik penggemar untukmu. Kami pergi dulu. Xinyu, kamu memang anak yang cerdik. Ngomong apa sih? Panggil kakak. Kemarin kamu tidak memanggilku seperti ini. Jangan ngomong lagi. Ayo pergi cepat. Jangan asal bicara. Ayo ngomong, Kat. Liu Shan, kamu kenapa sih? Ini sudah berapa kali? Maaf, sutradara, akhir-akhir ini banyak pikiran. Kurang istirahat, bolehkah saya menyesuaikan diri dulu? Kita rekam dulu bagian ini. Kamu persiapkan diri dengan baik. Selama ini, kamu cuma penggantinya saja.
Sekarang aku kembali, kalau pinter, minggir sendiri. Dia yang suruh kamu bilang ke aku? Sutradara. Action. Adegan yang bagus, kamu ini. Bagus apanya? Zhao Xinyu ubah adegan sendiri. Di naskah mana ada adegan dia tampar aku? Kakak Liu yang improvisasi dulu. Aku cuma lanjutin emosi kamu, sekalian berkreasi. Aktor punya pemahaman dan kreativitas sendiri soal naskah. Itu hal yang bagus. Liu Shanshan, kamu juga aktor senior. Masa hal sederhana ini aja nggak ngerti? Tapi Zhao X Ainwa. Kamu juga harus tahu batas, segala sesuatu ada ukurannya. Gentlemen, ayo sutradara, dandanin dia lagi. Reaksi Zhao Xinyu tadi sangat bagus. Ambil lagi, sesuaikan, usahakan sekali jadi. Dia kenapa ada di sini? Oke, semua posisi. Kita mulai. Kekira Jerasmus sehebat APA. Ujung-ujungnya cuma goda-goda. Hidupmu semurah itu? Gagalnya robot? Iri ya? Tolong deh sadar, ini juga bekas punyaku. Hidup itu harus ada timbal balik. Zhao Xinyu, ngapain kamu dorong aku? Ngomong apaan sih? Kok tiba-tiba ngelantur? Bawa dia istirahat dulu. Zhao X Ainyu. Henry sama Liu Shanshan. Ada masalah pribadi, aku nggak peduli selama di lokasi syuting. Tapi sekarang kamu mengganggu kerja kru. Apa kamu nggak punya profesionalisme? Sutradara, aku nggak sentuh dia. Aku percaya. Pak Jiang, kita syuting adegan kabur dulu ya? Boleh tidak? Dilihat di monitor beda ya. Aku kelihatan lebih gendut. Nggak kayak kakak Xinyu, dari sudut manapun tubuhnya bagus. Shanshan, aktor itu. Yang paling penting acting, dan yang terpenting. Jangan sampai tidak punya hati seni. Sutradara bilang istriku tidak punya hati seni? Pak Jiang datang, silakan duduk. Aroma tehnya terlalu kuat, tidak terbiasa. Bisa mulai syuting. Xinyu. Jia Cheng. Gali tanah sedalam 3 meter, temukan orang itu untukku. Tahan semua orang di sini, tunggu aku kembali dari rumah sakit. Hei, Nona Liu, perkataan Direktur Jiang tadi. Kamu juga dengarkan? Mohon kerja sama semua. Aku juga tidak ingin menggunakan kekerasan. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien saat ini tidak sadarkan diri. Keadaannya tergantung malam ini. Lepaskan aku. Halo, Direktur Jiang. Liu Jiacheng ketemu. Jaga baik-baik orang itu. Aku ingin bertemu Jiang Subao. Diam kau. Liu Jiacheng bersikeras ingin bertemu kamu. Baiklah, penuhi keinginannya. Apa dia sudah ketakutan setengah mati? Aku tidak akan membiarkan kalian.
Apa kau hila, Jiang Subao? Gila atau tidak, kau harus tahu. Aku bicara, aku akan bicara. Batu bata jatuh di mana? Tergantung sejauh apa kau bicara. Liu Shanshan, dia yang membujukku. Semuanya adalah perbuatannya. Aku hanya dimanfaatkan olehnya. Bagus sekali. Baik. Ada telepon dari rumah sakit. Nyonya sudah sadar. Jiang Subao, aku sudah memberitahumu. Kau janji akan melepaskanku. Jiang Subao, konsekuensinya. Biarkan polisi yang memutuskan. Dokter, pasien sudah sadar. Kamu kemana saja? Ini salahku, tidak bisa melindungimu. Baru saja. Tidak ada kabar dari Liu Shanshan. Sejak pulang, tidak ada kabarnya. Liu Shanshan punya banyak aib. Kartu yang tidak patuh, tidak ada gunanya disimpan. Film itu masih syuting, kau menghancurkanku. Zhao Xinyu juga tidak akan luput. Guru Liu benar-benar kurang informasi. Kau tidak tahu, sekarang ada teknologi ganti wajah, hai? Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini melanggar kontrak. Sepertinya kamu belum paham situasinya. Kamu yang punya masalah, kamu yang melanggar kontrak. Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Lepaskan. Lupa bilang, siapkan uang, denda kontraknya ratusan juta. Liu Shanshan minggir dari dunia hiburan. Kamu ini menendang orang yang sudah jatuh. Kurang ajar banget. Aku malah merasa aku kurang. Udah, stop. Kamu norak banget sih. Kapan pulang? Bosen nih. Aku pulang sekarang. Aku salah XINUA. Halo XINU. Karakter baru di film berikutnya, aku suka banget jadi pendekar wanita. Aku rasa cocok banget buat aku. Iya, menurutku juga bagus.
Kak Xinyu, aku sudah lama suka sama kamu. Tolong tanda tangannya dong. Kita berdua sampai kena paranoid gara-gara diperas. Cuma minta tanda tangan? Foto bareng juga. Belum pernah ada fans yang mau foto bareng, seneng banget. Masa sih? Bikin love gini. Sampai bikin love, seneng banget ya? Aku aja belum pernah. Kok belum sampai? Xinyu, aku di sini. Sao Xinyu, kamu kenapa? XINY. Xinyu jangan pergi. Xinyu aku cinta kamu. Tolong tanda tangannya Xinyu. XINU. Xinyu jangan pergi. Entah pernikahan siapa yang kita rusakin. Cepat suruh Kincuan perbaiki. Ternyata dikejar fans rasanya seperti ini ya, seru banget. Masih banyak yang bakal kamu alami. Aku mandi dulu. Daftar nominasi Golden Dove Award keluar, bos kita masuk nominasi. Dari pembicaraan panitia, hampir pasti menang. Oke. Zhao Xinyu kamu benar-benar hebat. Bisa masuk nominasi Golden Dove Award, kita bakal sukses. Ngerti. Setelah upacara penghargaan, kita langsung nikah. Kamu bakal jadi sorotan, sukses di karir dan cinta. Oh iya, kamu masih ada 2 adegan lagi. Ya. Tunggu sampai syuting film ini selesai. Kamu harus biarkan aku istirahat. Karena aku langsung menerima 3 film sekaligus. XINU. Ini adalah adegan di mana pemeran utama melamarmu. Begitu lampu menyala, kita mulai. Kamu ingat, kamera ada di sebelah sana. Baik, semua departemen siap mulai. Semua di posisi, siap mulai. Aku terlambat. Sao Xinyu yang aku kenal. Seperti rumput liar yang tangguh, tumbuh melawan angin. Aku mencintainya sejak dia tidak memiliki siapa-siapa. Sampai sekarang, di sekelilingnya ramai oleh orang. Sao Xinyu adalah yang aku pinjamkan ke fans. Tapi sekarang dia sepenuhnya milikku. Akulah orang sial itu. Bagaimana kamu akan menggantiku? Sebenarnya, aku bukan orang yang romantis. Sebelumnya selalu merasa pernikahan itu terlalu terburu-buru dan konyol. Tapi Tuhan masih sayang padaku. Aduh, aku agak gugup. Zhao Xinyu, maukah kamu menikah denganku? Nikah dengannya, nikah dengannya. Zhao Xinyu, di waktu tanpa kamu. Aku selalu mencintaimu sendirian. Apakah aku, pengikut setia ini, bisa mendapatkan perhatianmu? Aku mau. Senang? Jiangsu Bao.
Aku sangat lelah. Kalau begitu kita pulang. Ayo. Mengirim kakak Jia Cheng ke penjara. Membuatku kehilangan reputasi. Zhao Xinyu, dengan apa kamu bisa hidup tenang? Kamu harus bersama kami. Hidup lebih buruk dari mati. Sungguh mesra sekali. Aku tidak akan membiarkan kalian mati bersama. Maafkan kalian. Kamu pikir kamu bisa lolos untuk kedua kalinya? Minggir. Xinyu. Zhao Xinyu, kamu akan mati mengenaskan. Xinyu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Katakan, tadi kalau salah satu dari kita berdua terjadi sesuatu. Yang satunya bahkan tidak punya identitas untuk berduka. Kasihan banget ya. Ayo kita nikah. Gelar pernikahan kita sendiri. Jiang Subao, ayo kita menikah. Nikah? Sekarang juga. Ini taruh dikit ke depan, iya, ke sini dikit. Sayang, biar aku masuk dong. Siapa bilang sebelum nikah nggak boleh ketemu? Pernikahanku. Sayang, kamu cantik banget hari ini. Ada apa? Ini tes kehamilan. Aku. Kamu akan jadi ayah. Kan udah dibilang jangan kebanyakan. Aku akan jadi ayah. Woi, pernikahan mau mulai. Kalian ini mau apa sih? Iya, ayo pergi. Pernikahannya batal. Dia mau bikin aku mati gegara marah nih. Gimana ini? Para wartawan udah nunggu. Aku baru telepon mereka berdua, nggak ada yang angkat. Nggak angkat. Kok nggak dicegah sih? Gimana mau cegah? Aku aja nggak bisa lihat jelas. Aduh, yang bener aja kalian, nggak bisa terus-terusan kayak gini. Dasar anak kurang ajar. Kamu main apa lagi nih sama aku? Nikah ini aku yang maksa ya? Xinyu hamil? Aku ajak dia periksa kandungan. Periksa kandungan? Wah bagus tuh, hati-hati ya. Urusan pernikahan itu, nanti aja, yang penting hamil dulu. Hamil kan nggak ganggu nikah juga. Gimana nggak ganggu? Cucu aku ini yang penting. Di ballroom sana. Sama para wartawan, masa aku bilang karena periksa kandungan? Ah gak apa-apa, bilang aja ada urusan mendadak. Nah pernikahan ini, besok atau lusa bisa ditunda. Aku akan punya cucu. Kakek lagi seneng banget, ayo kita pergi. Aduh, keluarga ini isinya apa aja sih? Actress Pemenang Golden Dove Award Jawak Sayanwe. Dan CEO Jong Group Jong Subai. Resmi menikah, berbahagia selamanya.